Halo teman-teman, kali ini kita akan melakukan review teknis lengkap di MKL MK2 yang sudah saya pakai kurang lebih selama 2 minggu di motor harian saya dan dipakai dalam berbagai kondisi jalan gelap, jalan kota, hujan, dan juga perjalanan malam yang cukup menengah. Dan di video kali ini saya tidak akan hanya bahas terang atau tidak, tapi juga dari sisi teknisnya, mulai dari pola cahaya, cut off, performa high beam, suhu kerja, sampai efek kelistrikan motor. Lalu sebelum kita mulai, perlu dipahami bahwa nilai seperti MKL MK2 ini berbeda dengan LED biasa. Kalau LED biasa hanya mengganti bohlamnya aja, sedangkan LED ini menggunakan proyektor dengan sistem lensa dan reflektor internal, sehingga hasil cahaya jauh lebih terang dan presisi, maksud saya terarah. Dan untuk pemasangannya, saya pasang di reflektor standar, sehingga harus dibobok gitu. Dan beberapa poin penting saat instalasi ini, dudukannya ini harus benar-benar center dan tidak miring. Jarak fokus terhadap reflektor harus pas juga, dan sudut kemiringan sangat krusial untuk mendapatkan cut off yang sempurna. Dan untuk waktu pemasangannya ini sekitar 4 jam termasuk setting arah cahaya. Lalu untuk pengujian pola cahaya pada saat low beam, ini yang bagian penting dari sebuah bilet, takutnya kan terlalu tinggi atau terlalu bawah. Hasil cahaya yang saya dapat adalah cut off-nya tegas dan tidak ada bleeding atau cahaya yang bocor ke atas secara berlebihan. Sebaran cahayanya yang horizontal cukup lebar, dan spotnya ini berada di tengah, tidak terlalu kiri atau ke kanan. Dan cut off ini penting karena mencegah silau ke pengendara dari lawan arah dan fokus cahaya tetap maksimal ke jalan. Jadi dalam penyetelannya ini saya setel agak jauh, merata, dan tapi tidak menyilaukan, sehingga sorot lampunya ini tidak terlalu tebal pada satu titik, namun lebih menyebar dan gelombang gelap tetap terlihat. Dan serta dalam kondisi jalan gelap, low beam ini sudah cukup untuk riding normal tanpa perlu sering pakai high beam. Dan kebanyakan orang nyetel terlalu bawah mungkin untuk show off itu lampunya ya, dan buat cahayanya memang terang dan tebal, namun dengan jarak yang pendek, sehingga menciptakan ilusi depannya ini tidak tersorot lampu, jadi tampak lebih gelap. Lalu ketika kita pindah ke high beam, ada selen langit di dalamnya dan cahayanya langsung naik ke atas. Jarak tembaknya ya meningkat secara signifikan. Dan yang saya rasakan ini jangkauan lampunya ini cukup jauh, cocok untuk jalan tanpa penerangan dan tetap fokus, tidak menyebar liar. Dan transisi dari low ke high-nya cukup cepat atau responsif. Dan apalagi ya, pada saat di jalan kota, low beam ini sudah lebih dari cukup, bahkan kadang terasa over, terlalu terang jika jalan lama ya. Nah, ketika jalan gelap atau pedesaan, ini baru terasa lebih maksimal, dan detail jalan atau lubang kontur itu sangat jelas. Ketika hujan juga, karena warnanya cenderung hangat, visibilitasnya ini cukup baik, tidak terganggu aspal basah maupun masih terlihat jelas, walaupun bersinggungan dengan pengendara lawan arah gitu biasanya kan agak redup. Nah, untuk temperatur ini sendiri, MKL MK2 ini sudah menggunakan fan aktif di bagian belakang serta heatsink. Selama 2 minggu pemakaian, fan ini selalu menyala normal dan tidak ada overheat. Dan posisinya memang agak terasa hangat. Namun pada saat itu agak redup jika panas. Memang ini karena kesalahan saya saat mendesain, sehingga saya tidak membuat, sehingga saat ini saya buat ventilasi agar menarik udara segar dari atas dan membuangnya lewat belakang lampu, meneruskan hembusan dari blower bawaan, dan efeknya intensitas cahaya jadi stabil, sehingga penggunaan lama tidak seperti sebelum memakai blower eksternal. Untuk konsumsi daya, bila ini memerlukan daya sebanyak 55 watt jika low beam, dan ketika high beam ini mencapai 60 watt. Dan mesin hidup stabil, tidak terasa berat karena memang beberapa motor terkadang menjadi drop putaran mesinnya, ibarat seperti genset jika dikasih beban. Jika memang teman-teman ingin menggunakan relay ini juga, saya sarankan gunakan aki yang sehat dan wajib relay. Dan relay ini berfungsi bukan sebagai pas stabil ya, tapi sebagai saklar yang fungsinya menghidupkan dan mematikan tegangan arus yang besar dengan tegangan yang kecil. Karena kan kabel bawaan motor itu kecil-kecil, sehingga jika diberi beban arus yang besar sebesar 55 watt bisa panas lalu putus dan amit-amit bisa kebakaran. Untuk butuh leadingnya ini setelah 2 minggu ini nggak ada buat kaca proyektor masih bening, tidak ada perubahan cahaya dan ban tidak berisik.
Secara hasil memang terasa cukup solid untuk pemakaian harian. Kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, cut OP ini sangat rapi dan presisi, terang lebih jauh di atas lampu standar LED biasa. Kalau high beam ini sangat membantu untuk jarak jauh, untuk build-nya solid, stabil, dan untuk pemakaian harian. Serta kita masuk ke kekurangan, setting awalnya ini cukup tricky. Nah, memang harus mengorbankan reflektor bawaan dan tetap bergantung pada kondisi aki, dan pannya ini berpotensi kotor jika dipakai lama tanpa perawatan. Masuk ke kesimpulan, setelah 2 minggu pemakaian intensif, secara teknis bisa saya simpulkan Biled MKL MK2 ini bukan sekedar upgrade, tapi sudah masuk ke kategori peningkatan signifikan sistem pencahayaan di motor untuk harian, jalan malam, touring, serta jalan yang minim penerangan. Nah, jika teman-teman mencari lampu yang fokus, terang, dan tidak silau, maka Biled ini ya salah satu yang terbaik dengan harga yang cukup murah, di harga 200 ribuan kalau memang dapat promo. Nah, jika teman-teman ingin saya membandingkan dengan Biled lain atau yang mau komparasi gitu, boleh. Pada nanti saya akan buatkan video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.